Ibu, permisi. Waalaikumsalam. Apa benar dengan Ibu Aulia? Ya, benar. Saya cek dulu ya Bu, dengan identitasnya. Oh iya benar. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Fatimah dari Keperawatan UNED Kampus Lumajang. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu untuk memeriksa bola mata Ibu apakah itu normal atau abnormal. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, saya akan menyiapkan terlebih dahulu ya Ibu. Baik, permisi ya Ibu. Ikuti pergerakan saya ya Bu. Ikuti. Baik Ibu, setelah saya periksa pergerakan bola mata Ibu, hasilnya normal. Terima kasih ya Ibu. Untuk bagian-bagian mata terdapat beberapa, yaitu yang pertama ada iris atau selaput pelangi, merupakan bagian mata yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil. Iris juga berfungsi untuk memberikan warna pada bagian mata. Selain itu ada pupil, yaitu bulatan berwarna gelap di tengah mata. Berfungsi untuk fungsi pupil yang utama adalah mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Macam otot mata dan juga fungsinya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mata memiliki beberapa otot untuk membantu mengontrol gerakan mata. Yang saya jelaskan di sini ada 4 otot mata, yaitu rectus superior dan rectus inferior, rectus lateral, dan juga rectus medial. Yang pertama, rectus superior. Fungsi dari otot rectus superior adalah untuk mengangkat mata dan memiliki fungsi sekunder ringan dari aduksi dan intorsion. Kemudian yang kedua ada rectus inferior, di mana fungsi otot mata ini utamanya adalah untuk menekan mata dan memiliki fungsi sekunder ringan sebagai aduksi dan ektorsion. Kemudian yang ketiga ada rectus lateral. Fungsi otot mata ini utamanya untuk abduksi mata dan memiliki fungsi sekunder. Dan tidak memiliki fungsi sekunder. Kemudian ada rectus medial. Fungsi dari otot mata ini adalah utamanya untuk aduksi mata dan tidak memiliki fungsi sekunder. Penjelasan singkat dari retina. Retina adalah lapisan sangat tipis di bagian belakang bola mata yang sensitif terhadap cahaya. Sel dalam retina, yakni sel batang atau basilus dan sel kerucut atau konus, berfungsi sebagai pemicu impuls saraf melalui saraf optik ke otak untuk membentuk penglihatan. Singkatnya, retina bertanggung jawab terhadap kemampuan manusia dalam melihat. Maka, ketika retina rusak atau terkena penyakit, manusia tidak dapat melihat dengan maksimal. Bahkan penyakit retina yang kronis bisa menimbulkan kebutaan. Kemudian fungsi dari retina sendiri yaitu dengan penglihatan. Sel basilus dan konus yang bertugas sebagai penerima atau reseptor cahaya akan memberikan visualisasi atas apa yang dilihat oleh mata. Di bagian belakang retina ada cakram optik yang lebih dikenal dengan nama titik buta atau blind spot. Wilayah blind spot pada retina berbentuk oval dengan ukuran 3 mm persegi. Sangat kecil bukan? Ketika bayangan suatu benda jatuh ke bagian blind spot alias cahaya tidak menerima kedua sel itu, manusia tidak dapat melihat benda tersebut. Kemudian, retina memproses cahaya melalui lapisan sel fotoreseptor tersebut. Sel yang sangat peka terhadap cahaya ini pada prinsipnya berkemampuan mendeteksi warna dan intensitas cahaya dari suatu benda yang dilihat mata. Retina menerima dan memproses informasi yang dikumpulkan oleh sel fotoreseptor itu dan menyampaikannya ke otak. Nantinya, otaklah yang akan bekerja untuk menyatakan apa benda yang dilihat dari informasi tersebut. Misalkan, di depan kita ada sisir. Nah, yang melihat adalah mata, kemudian yang merespon adalah otak. Dan kita dapat mengerti bahwa yang kita lihat itu adalah sisir. Koroid adalah lapisan pembuluh darah pada mata. Dan
terletak di antara retina dan sklera. Koroid juga berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Sklera adalah bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Sklera juga berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi bagian dalam seperti retina dan lensa mata. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan yang terletak di belakang iris dan pupil. Dan lensa ini mempunyai fungsi yaitu untuk membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina. Yang selanjutnya yaitu vitrosumor. Vitrosumor ini adalah cairan bening yang mengisi bola mata di belakang lensa. Dan vitrosumor ini mempunyai fungsi untuk mempertahankan bentuk mata dan menahan retina agar tetap pada tempatnya. Dan yang selanjutnya yaitu aqueous humor. Aqueous humor ini adalah cairan bening yang berada di antara kornea dan lensa mata dan mempunyai fungsi yaitu untuk menyokong lensa mata dan mempertahankan tekanan di dalam mata. Bintik buta adalah bagian dari retina yang tidak dapat melihat. Fungsinya ialah sebagai tempat saraf optik dan pembuluh darah meninggalkan bola mata. Bintik kuning. Bintik kuning adalah bagian dari retina yang paling peka terhadap kemampuan melihat atau kemampuan menerima reaksi penglihatan dengan cepat. Fungsinya ialah sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Saraf optik merupakan salah satu komponen dari jalur visual penglihatan. Fungsinya ialah untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya dalam otak.